Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Mila Febrianingrum, NIM 1710301111. Di sini saya akan menjelaskan landasan hukum fisioterapi praktek di rumah sakit. Yang kedua ada STR, SIP, sistem kredensial, dan jati diri dari fisioterapi itu. Dan yang ketiga, standar pelayanan fisioterapi pada masa pandemi atau COVID yang sesuai dengan edaran surat dari IFI. Terus yang keempat, itu ada cita-cita sebagai karir di fisioterapi, sebagai mahasiswa fisioterapi seperti apa. Selamat menyaksikan video ini. Baiklah, sebelum saya menjelaskan untuk pengertian dari landasan hukum fisioterapi di rumah sakit itu seperti apa, saya akan menjelaskan fisioterapi itu seperti apa sih. Mungkin di masyarakat awam masih sangat belum pada tahu, yaitu langsung aja. Untuk pengertian fisioterapi itu sendiri, yaitu pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh manusia sepanjang daur kehidupan. Itu dengan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, pelatihan, fungsi, dan komunikasi. Untuk sejarah fisioterapi sendiri situ, pendidikan fisioterapi di Indonesia dimulai sejak tahun 1956 oleh Profesor Dr. Suharso, tepatnya di Solo. Pertama kalinya direhabilitasi. Oke, baik, kita langsung ke landasan hukum profesi fisioterapi di rumah sakit. Itu tercatat di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tepatnya nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Terus yang kedua itu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 88 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi. Dan pasal yang pertama itu berbunyi, dalam peraturan menteri yang dimaksud dengan yang pertama itu fisioterapi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan profesi sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Yang kedua, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan tubuh fungsi manusia sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, dan peralatan. Tidak hanya di peralatan, fisioterapi juga bisa menangani dengan pelatihan fungsi maupun komunikasi pasien. Terus yang kedua, landasan hukum fisioterapi dalam berpraktek itu seperti apa sih? Yang pertama itu STR berlaku 2 SIPF di seluruh wilayah NKRI. Yang kedua, SIPF itu dari Dinkes di setempat yang masih berlaku. Terus yang ketiga itu SOP pelayanan untuk operasional EPA dan tindakan. Yang keempat itu ada informed consent. Terus yang kelima ada surat rehabilitasi EPA dari badan yang berwenang. Terus yang keenam itu ada surat rujukan fisioterapi dari dokter spesialis. Terus yang ketujuh itu peraturan hukum penguat itu ada di PMK nomor 5. Sebelumnya revisi untuk peraturan hukum penguatnya itu ada di PMK 65 dan KMK nomor 80. Ada yang bertanya-tanya mungkin STR itu apa sih singkatannya?
STR itu singkatan dari surat tanda registrasi, sedangkan SIPF yaitu surat izin praktek fisioterapi. Selanjutnya ada sistem kredensial dan kewenangan klinis fisioterapi di rumah sakit. Pada bingung sebenarnya ya, kredensial itu apa sih? Kredensial itu proses evaluasi terhadap fisioterapi untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Dengan begitu, kredensial berbicara tentang lingkup fisioterapi. Hasil akhir dari proses kredensial adalah diberikannya surat penugasan klinis oleh direktur sesuai dengan jenjang klinis fisioterapi tersebut. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu ada standar pelayanan fisioterapi pada masa pandemi atau COVID. Sesuai dengan surat yang udah dikeluarkan oleh pihak IFI. Di sini ada surat dan nomor suratnya itu 009 garis SE garis PP IFI garis Romawi 3 garis 2020 perihal pelayanan fisioterapi saat pandemi COVID-19. Di sini lampiran pelayanan fisioterapi selama pandemi COVID-19. Untuk keamanan pelayanan fisioterapi selama pandemi COVID-19 ini, dalam suratnya perlindungan utama adalah menjaga kebersihan tangan, cukup cuci tangan dan jaga jarak 1,5 sampai 2 meter dengan orang lain. Bila berada di area pasien seperti selasar, koridor ruang tamu pasien dan ruang publik. Terus yang kedua, area administrasi di klinik, puskesmas, rawat jalan, rawat inap yang tidak berkontak dengan pasien dan pengawasan PDP. Yang pertama itu kebersihan tangan. Untuk kebersihan tangan itu dilakukan cuci tangan pada 5 momen. Yang pertama itu sebelum menyentuh pasien, yang kedua sebelum melakukan tindakan aseptik maupun kebersihan pasien. Terus yang ketiga itu ada setelah melakukan tindakan aseptik atau setelah terpapar cairan tubuh pasien. Terus yang keempat setelah menyentuh pasien. Terus yang kelima itu setelah menyentuh area sekitar pasien. Terus cuci tangan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer tanpa air. Terus berikut 6 langkah cuci tangan yang baik. Yang pertama, usapkan di bagian telapak tangan, di punggung tangan, di sela-sela tangan, terus kunci sambil digosok. Setelah itu gigi jari bergantian ya dari kanan ke kiri. Terus ujung-ujung jari, di ujung-ujung jari, lalu kita bisa bilas dengan air mengalir. Terus yang kedua itu ada tidak menyentuh hidung, mulut, dan sekitaran di area wajah. Itu sangat rentang penyebaran COVID-19. Terus yang ketiga itu penggunaan alat pelindung diri atau APD. Di surat menyatakan pastikan pasien tidak ada keluhan demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Bila mana ditemukan pasien dengan kondisi klinis demikian, maka dipisahkan dan dilakukan screening lebih jauh kewaspadaan COVID-19 oleh petugas yang menggunakan APD. Terus bila Anda fisioterapi yang bertugas di ruang isolasi, itu menggunakan APD dan cuci tangan itu sangat wajib. Itu antara lainnya menggunakan apron atau jumpsuit. Terus yang kedua ada penutup kepala,
Terus yang ketiga itu sepatu tertutup. Yang keempat itu ada kacamata. Terus yang kelima menggunakan visor, terus sarung tangan dan masker N9. Dan juga sarung tangan untuk di luar itu sangat penting ya. Terus dalam selesai melakukan APD atau pelepasan APD itu harus sesuai dengan urutan. Yang pertama itu disinfekta sarung tangan bagian luar dulu. Terus disinfekta sepatu, lalu lepaskan sarung tangan bagian luar, lepaskan visor, buka sepatu boot, buka apron atau jumpsuit, disinfekta sarung tangan, lepaskan kacamata pelindung, lepaskan masker N95, terus disinfekta sarung tangan, terus lepaskan sarung tangannya, lalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, lalu dikeringkan. Habis itu lepas sos cover dekat kamar mandi ya tentunya. Terus yang selanjutnya itu lakukan kebersihan diri, bisa mandi dan keramas. Lalu bila fisioterapi bertugas di HCU, ICU, PICU, NICU, ruang intensif, maka APD itu harus yang dipakai itu ada apron, penutup kepala, dan sepatu tertutup. Lalu selanjutnya itu harus menggunakan kacamata, sarung tangan, masker bedah. Itu buat yang di ICU. Sedangkan fisioterapi saat melakukan tindakan menggunakan nebulizer itu harus menggunakan APD juga dan setelah cuci tangan. Kelengkapannya itu antara lain apron, penutup kepala, sepatu tertutup, terus harus pakai kacamata, sarung tangan, dan masker N95. Terus pelayanan fisioterapi di klinik ataupun puskesmas, perlengkapannya seperti apa sih di masa pandemi ini? Ya sama seperti yang lain, cuman kalau misalnya di klinik dan puskesmas ataupun rumah sakit itu menggunakan sepatu tertutup, sarung tangan, dan masker bedah. Terus bila fisioterapi tersebut ada di pelayanan pusat kebugaran atau berkecimpung dalam pencegahan atau preventif, itu hanya yang digunakan itu sepatu yang tertutup, sarung tangan, dan masker bedah. Sekian. Oke, yang terakhir itu cita-cita karir sebagai fisioterapi. Saya berharap setelah lulus sarjana fisioterapi ingin melanjutkan profesi fisioterapi. Setelah melanjutkan profesi fisioterapi, saya ingin berpraktek di rumah sakit untuk menambah pengalaman. Setelah itu baru saya membuka praktek fisioterapi di daerah saya. Nanti kalau misalnya di daerah saya sudah mulai pasien banyak nih, udah pelanggannya udah banyak, baru saya membuka cabang di kota lain. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.